Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Mas Eko Budiono, pengacara dari Nusantara Law Firm Kediri. Ya. Nah, ini kita masih bincang-bincang kaitannya dengan kekerasan dalam latihan bela diri. Ya. Kekerasan dalam latihan bela diri ya? Ya, ya. Nah, pada kekerasan latihan bela diri baik itu pencak silat, tinju, karate, taekwondo, judo dan sebagainya. Dalam pencak silat, dalam latihan bela diri yang lain misalnya, jika terjadi musibah atau kecelakaan, itu bisa dipidana. Nah, karena menurut saya kan itu bukan penganiayaan. Sekarang bedanya kekerasan dengan penganiayaan apa? Latihan dengan penganiayaan apa? Ya. Gimana kira-kira Mas Eko? Situasinya agak sulit ini. Karena kenyataannya, kejadiannya sering juga dibawa ke pengadilan. Iya benar. Memang itu yang sering terjadi dan sering kita lihat ya. Ya, ya. Kalau penganiayaan itu kita menyerang seseorang, membuat orang itu menjadi kesakitan. Ya, berniat menyakiti orang. Berniat. Jadi tujuannya itu untuk nyakiti orang itu. Betul. Tujuan untuk nyakitin orang itu ada niatnya, ada menstruanya, ada kemauan untuk sesuatu, balas dendam, entah marah, entah kesel, entah emosi lah, segala macam. Jadi beda. Memang peletakannya itu berbeda dan memang susah itu untuk membuktikan kemana itu ya. Kalau ke latihan, saya pribadi berbicara bahwa latihan itu tidak ada sama sekali pelatih itu ingin menyakiti, ingin membunuh, ingin membuat siswanya menjadi luka, pasti tidak ada. Tidak ada. Karena latihan itu tujuannya berbeda dengan menyakiti, menyiksa, membuat orang lain menderita dan sebagainya. Justru tujuannya kira-kira untuk memperkuat ketahanan fisik. Itu kan maksudnya. Ya. Kita, penilaian saya kayak begitu. Mereka berlatih itu supaya fisiknya kuat. Ya, betul. Jadi namanya bela diri, untuk membela dirinya dia jika terjadi sesuatu kan. Ya, terjadi sesuatu di luar. Di dalam suatu latihan itu selalu diberikan kekerasan, melatih kekerasan. Ya. Untuk menguji ototnya, untuk menguji nafasnya, untuk menguji perutnya, dadanya, dan kuda-kuda kakinya. Dan setiap kali pengujian mereka selalu memberikan peringatan, awas. Saya mau tes ini, awas, saya mau tes itu, awas, tahan di perut, awas, tahan di dada dan sebagainya. Tahan napas. Di semua perguruan bela diri yang saya lihat, saya sudah melihat perguruan bela diri ada kalau 30-40 lah. Kita melihat caranya mereka berlatih itu rata-rata nggak ada yang pelatih itu langsung nonyoni wong muridnya, adik-adiknya sampai dengan terluka, sampai dengan mati. Kok rumah saku kene ya? Belum pernah dengar lah setidaknya. Nggak ada begitu. Katakanlah kakinya mau ditendang, suruh siap-siap kuda-kuda, ya kuda-kudanya siap yang benar biar kuat. Ya kan mesti begitu. Baru kemudian dia sepak untuk menguji kekuatan kuda-kuda. Gitu lah. Ya. Saya pikir begitulah. Tapi kira-kira kan selain terjadi di latihan-latihan kayak begitu, latihan-latihan yang dalam bentuk kekerasan, yang bentuk sesuatu yang berupa kekuatan fisik, membentuk kekuatan fisik, ketahanan fisik, itu kan tidak hanya di bela diri. Pada misalnya kaitannya dengan latihan tentara, latihan polisi, kan juga selalu berkaitan dengan ketahanan fisik, mencoba ketahanan fisik, latihan fisik, dan itu dalam tanda kutip kadang-kadang juga ada semacam kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan yang berbentuk kekerasan, tetapi arah kekerasan kan juga tidak dalam rangka penganiayaan. Nah, itu kira-kira bagaimana kemudian? Masa ya kemudian terus kalau ada musibah juga disalahkan juga ya? Nah, ini repotnya kita
repotnya kita di hukumnya kita itu ya NKRI. Repotnya hukum di kita itu ya harusnya polisi. Ya. Polisi yang dalam hal ini berwenang untuk melakukan penyelidikan, memeriksa permulaan dari awal itu harus lebih jeli. Ya. Dia harus lebih jeli, lebih teliti, jadi meriksanya tidak asal periksa saja. Kalau sampai meninggalnya seseorang, terus seseorang meninggal menetapkan tersangkanya sak penake dhewe, polisi. Nanti orang kalau lain juga jadi korban akhirnya. kalau jadi Vina 2, perkaranya Vina Cirebon, jadi semakin ramai menjadi deretan-deretan yang semakin panjang. Ya betul. Polisi Tingkat semakin kepercayaan masyarakat terhadap aparat. masyarakat semakin tidak percaya dengan polisi. Ya. Kedua, jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum kalau ada sampai meninggal itu harus diteliti dengan benar, Mas. Ya. Jangan belum terbukti, belum apa, masih kurang apa wis Terus kesuwen. Persoalannya kan kesuwen ini kayak repot. diparani, jeksone tidak ngomong dijadikan wis P21 ya. Lho, ya enggak begitulah. Ya. Kasih dia P18, 19 diberi petunjuk kepada penyidik. Supaya berkas ini menjadi sempurna. Ya, betul. Kalau sudah sempurna baru di P21. Jangan berkasnya belum sempurna di P21. Naik ke pengadilan. Kasihan toh korbannya. Ya, betul. Korbannya nggak ngerti apa-apa, ancaman hukumnya nggak main-main loh. Seperti yang kita pegang ini. Ya, Dandi itu Sinar ya. Diancam 7 tahun loh. Ya kan kasihan kan dia. Ya, betul. Kita ini ke pengadilan bukan mencari kemenangan, Mas. Betul, mencari kebenaran. Kita mencari ke keadilan. pengadilan itu mencari kebenaran dan keadilan. Dia yang di lapangan itu kan harus membuktikan itu Betul salah. Ya, di betul pengadilan masalah. ya. Nggak ada jaksa yang nuntut bebas kan. Enggak ada. Saya belum pernah. Nah, memang jaksa itu kan dibentuk untuk nuntut menjerat orang kan ya. Penuntut mewakili negara. Mewakili negara ya. Kalau yang bisa membebaskan kan hakim. Tapi kalau memang faktanya di persidangan benar-benar itu tidak terbukti, kasih dong kewenangannya jaksa yang di bawah itu untuk bebas. Bebas Mas. Dia laporan, dia gelar bahwa ini tidak terbukti begini. Ya kan? Jadi ada keadilan. Karena pelatihan itu tidak harus 17 tahun, 20 tahun, Mas. Karena kan ada junior, senior ya. Pelatihan kan juga ada kan. Ya, betul. Pelatihan si pemula dini segala macam itu. Di pertandingan nasional juga ada kan. Bahkan kalau silat dan bela diri kan ada pertandingannya. Dan itu kan tidak kekerasan kalau bisa dilihat begitu. Jika terjadi sesuatu pada saat pertandingan terus piye? Apakah itu penganiayaan juga? Kan repot. Ya tidak. Lah iya. Kalau di pertandingan tidak. Sebetulnya bedanya apa? Bedanya latihan. Sebetulnya tidak ada bedanya itu. Iya. Antara kompetisi ring tinju atau sampai luka. Tinju kita berkali-kali lihat luka berdarah, bahkan setelah tinju pulang masuk rumah sakit meninggal. Tapi kan juga tidak menjadi pidana. Tidak dipidana. Karena kejelian dari aparatnya itu. Kejelian dari aparat kepolisian, kejelian dari ini juga bukan kejelian lagi saya bilang ya. Harus ada keberanian dari aparat kepolisian, kejaksaan. Untuk menyatakan bahwa ini bukan pidana. Ya, gitu ya. Penting untuk itu ya. Harus ada. Padahal ini bukan penganiayaan.
Harus dijawab iya. bahwa ini kalau bukan penganiayaan ya dia ngomong ya bahwa ini bukan perkara pidana. Nah, siap. Oh, ya. Jangan, Ya. wah gak penak iki. Wah, gak penak tuh. Udah nih terus korbannya ini sing Nek dileput. soal gak penak itu kan sudah subjektif sekali kan. Ya, kalau sekarang kembali kepada kasusnya Mas Dendi, Adsinar ya. Jadi Adsinar di Tulungagung pada saat latihan di Tulungagung. Ah, itu terus kemudian sekarang posisinya bagaimana, Mas? Kan dia Ya. dituntut sebenarnya 7 tahun, tetapi divonis 5 bulan 17 hari. Begitu vonis langsung keluar kan begitu. Ya. Yang seakan-akan bahwa hakim sendiri juga ragu untuk ini memvonis, seakan-akan kayak begitu. Seakan-akan tidak yakin juga bahwa ini betul-betul bersalah penuh seperti. Iya. Nah, kira-kira Atas lanjutannya putusan bagaimana? itu kita tim kuasa hukumnya tidak terima juga, Mas. Oh gitu ya. Jadi yang pertama-tama banding tidak terima itu adalah jaksa penuntut umum. Oh begitu. Ya. Jaksa penuntut umum yang tidak terima. Jadi jaksa penuntut umum yang di lapangan ini juga kasihan. Ya. Karena dia tahu fakta yang sebenarnya. Dan dia diperintah oleh atasannya, jelas ini perintah atasannya untuk melakukan banding itu. Nggak Karena berani ada undang-undang gitu. mereka menyatakan bahwa ini tidak bersalah, saya berhenti banding. Harusnya kalau dia mencari keadilan dia begitu. Kasihan anak ini kan. Ya. Mereka juga masuk kategori pelatih ini, kategorinya dari ekonomi juga kurang mampu. Ya. Dia menjadi tulang rumah tangga, bapaknya tidak ada, dia menghidupi Keluarganya, anaknya, adik-adiknya, kerja melok wong. Dia juga di dalam pledoi-nya dia juga mohon kebijaksanaan majelis supaya dia segera dikeluarkan, karena dia memang benar-benar tidak ada niat untuk menganiaya sampai membuat orang adiknya perguruan itu meninggal. Ya. Nggak enak kan? Apalagi saat itu juga sudah pulang, ditanya sudah sehat-sehat saja. Iya. Dia sudah masuk sekolah, berangkat sekolah kan gitu. Lakukan pembelaan itu kan si Dandi terdakwa itu juga menentaskan air mata. Gitu ya. Aku selaku kuasa hukumnya melok sedih kok. Padahal saya bukan pelaku gitu. Tidak masuk dalam libatan itu selaku pembela. Jadi hati saya ikut sedih. Iki piye iki aku ngono. Bingung juga dalam situasi. Ya kasihan. Nurani kita, hati kecil kita sebagai sama manusia ya. Oh Jadi iya. piye ya kok peristiwa ini kok didadekne perkara di P21 iki. Ya Gimana apa? gitu? Kenapa gitu? Ada apa gitu loh. Ya mungkin karena ada ketidaknyamanan atau protes dari orang tua kan, mungkin bisa jadi kan kayak begitu mungkin. Tidak ada ribut, tidak ada dendam, gak enek kesel, gak enek cok. Bareng, mulai bareng, mangan bareng iki ya apa iki? Mungkin ada sesuatu yang lain di luar pelatihan itu kan, mungkin juga bisa dilihat kira-kira kan, mungkin misalkan dia pernah jatuh atau apa dan sebagainya. Dia di luar itu kalau kita cinta si Dendi ini 18, 22, 4 hari. 4 harinya apa saja yang terjadi kan nggak ada yang tahu. Ya. Iya kan? Apa bisa dibebankan si anak itu? Kan nggak bisa juga. Intinya aparat ya, Mas. Aparat harus Lebih jeli, ya. Nah, aparat harus sangat-sangat. Oke, terima kasih para pemirsa. Ini mungkin ada beberapa hal yang penting untuk dipelajari, bahwa setiap latihan bela diri itu ada latihan kekerasan yang tujuannya untuk membuat pertahanan, memberikan kemampuan, menguatkan fisik. Ya, Namanya bela diri. Nah, para siswa yang dilatih. Nah, dan semuanya itu sebenarnya pelatih memberikan kekerasan itu terukur dan tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan dalam rangka menyakiti, melukai, apalagi sampai terjadi. Jika terjadi sesuatu musibah, misalnya sampai meninggal atau sakit dan sebagainya, mungkin itu perlu lebih ditegaskan bahwa itu bukan
penganiayaan, atau mungkin saya pikir secara hukum perlu ada petegasan dari wali petugas, gitu ya mungkin Mas Eko ya. Oke, terima kasih. Mungkin sementara begitu, nanti kita akan tidak lanjuti lagi di ngobrol kita bareng. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sukses. Ya, amin amin. Terima kasih. Oke, semuanya. pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kapan-kapan dengan Wong Ombong. Oke.